إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita semuanya senantiasa berwasiat kepada diri kita masing-masing agar tetap menjalani hidup ini dalam keadaan apapun di atas beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan menjalani hidup ini di atas beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ia telah menjalani hidup ini di atas jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Tuhan kita. Karena tidaklah Allah menciptakan kita di muka bumi ini kecuali untuk beriman kepadanya, dan jalan yang diperlukan oleh diri kita masing-masing. Karena barang siapa hidup tidak di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti hidupnya ala syukuki wal auham, di atas keraguan dan kebimbangan, ketidakpastian. Wa ma'aluhu jahannam khalidan fiha, sedangkan tempat kembalinya sudah pasti neraka jahanam dan ia kekal selama-lamanya di dalamnya. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka jahanam, maka pada khutbah kali ini kita akan berbicara definisi wali secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-wali secara bahasa artinya orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapat pertolongan, orang yang mendapat loyalitas. Itulah makna daripada al-wali. Dan siapakah manusia
yang mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kedekatan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perhatian, mendapatkan loyalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Apakah orang-orang tertentu saja dari kalangan kaum muslimin atau dari keturunan-keturunan tertentu sebagaimana selama ini diyakini oleh sebagian besar bangsa Indonesia, di mana seakan wali itu harus keturunan raja misalnya, atau keturunan kiai besar atau ustadz besar misalnya, atau keturunan dari orang yang sebelumnya sudah dianggap wali-wali. Bahkan juga ada yang sangat-sangat berat dan sangat tidak ilmiah, di mana wali itu dikatakan keturunan orang-orang sakti dan dia juga orang sakti. Padahal para jamaah, betapa banyaknya orang Jawa yang gak pernah sholat juga sakti. Betapa banyaknya para pendeta juga sakti. Apalagi kalau berbicara pendeta Hindu atau Buddha, karena mereka memang kebiasaannya adalah bertapa. Ya, bertapa tentunya nanti hubungannya dengan jin. Soal kesaktian, jangan coba-coba menantang orang Tengger. Di sana anak usia kelas 5 saja sudah punya kesaktian. Jadi itulah selama ini, sementara ini, pemahaman sebagian besar kita terhadap wali. Padahal siapa sebenarnya wali? Maka untuk memahaminya, lihat saja kata al-wali itu dari sisi bahasa Arab. Dari sisi secara bahasa saja, al-wali itu artinya orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapat pertolongan, orang yang mendapat kedekatan, perhatian, orang yang mendapat loyalitas. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka? Jawabannya adalah surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, di mana Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman kepadanya dari kegelapan kebodohan, kegelapan kejahilian, kegelapan kekafiran, kepada cahaya, yakni cahaya Islam, cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, yang loyalitas terhadap mereka, at-taghut, yaitu syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat, di mana para syaitan, para taghut mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya iman, dari cahaya Islam menuju kepada kegelapan demi kegelapan, di mana mereka kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata itulah wali. Berarti para jamaah, kita semua yang hadir di gedung di dalam masjid ini, yang hadir untuk salat Jumat hari ini, semua kita adalah waliullah. Karena kita orang yang beriman. Kecuali barang siapa di antara kita ada yang kafir nyusup ke sini, nah dia bukan wali Allah. Kita semua yang hadir dalam salat Jumat ini beriman kepada Allah, kita semua adalah waliullah. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, kewalian kita di hadapan Allah jelas berbeda. Siapa yang istiqomah sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dengan yang sholatnya kadang jamaah kadang tidak, jelas beda. Orang yang sholat berjamaahnya di masjid 5 waktu aktif, lengkap sholat rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya, dengan orang yang habis salam langsung keluar, lamcing, salam terus keluar, nggak usah sholat sunnah, jelas beda. Siapa di antara kita yang sepagi ini sudah menghatamkan 1 juz, one day one juz, dengan kita yang cuma 1 halaman, jelas beda. Siapa di antara kita yang hadir ke majlis ini bawa uang 10.000, sama-sama ikhlasnya, dengan hanya 1.000, jelas beda. Siapa yang tadi malam sholat malamnya mencapai 11 rakaat atau lebih, dengan yang cuma witir 1 rakaat saja, jelas beda. Demikianlah para jamaah, perbedaan kewalian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ibadah kita, semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin banyak amal soleh kita, semakin tinggi pula perwalian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas kita di hadapan Allah adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah jelas, tidak seperti selama ini yang kita dengar, bahwa yang namanya wali itu orangnya punya kesaktian, roh sak turing pinara, bisa kalau pulang ke Madura nggak pakai ferry, langsung jalan di atas laut. Subhanallah, mak lampir saja bisa. Tapi yang namanya wali itu lebih mulia dari itu, yaitu seorang manusia yang terangkat dengan imannya, yang terangkat dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada yang paling mulia di antara yang lain. Sehingga Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lihat ayat ini para jamaah. Ayat ini sudah tersebar dan semua orang bisa, semua orang hafal. Allah katakan, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan anaknya jenderal, bukan anaknya kiai, bukan gus, tapi siapa saja yang ketakwaannya tinggi kepada Allah, dialah yang paling mulia, meskipun anaknya kuli batu sekalipun. Dari sini para jamaah, bahwa kita semua di hadapan Allah sama-sama mempunyai hak untuk menduduki surga Firdaus. Dan dari sini pula, barang siapa yang jatuh juga sama-sama punya hak menduduki neraka jahanam yang paling dalam, wal iyadzubillah. Karena itu para jamaah, di dalam Islam yang ada adalah, mari kita sari'u ila magfiratin mir rabbikum, bercepat-cepatan menuju kepada ampunan dari Tuhan. Itu yang ada. Bercepat-cepatan untuk mencapai surga yang paling tinggi dengan memperbanyak amal, memperbanyak amal, memperbanyak amal. Perbanyaklah sholat selain sholat yang 5 waktu, yakni sholat sunnah. Setelah rawatibnya tercukupi, ya, sebelum zuhur, sesudah zuhur, dan begitu seterusnya. Sholat malamnya sudah tercukupi, sholat witirnya 11 rakaat sudah tercukupi, sholat duhanya sudah tercukupi, tambah lagi, apalagi yang sudah pensiun. Perbanyak sholat di siang hari, mulai dari jam 7 sampai jam 10 misalnya, jam 1 sampai jam setengah 3 misalnya. Perbanyak sholat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam di rumah, atau mungkin di masjid, karena memang sudah pensiun. Anak-anak sudah pada terbang misalnya. Silakan. Ibadah sholat termasuk ibadah yang mempercepat kita sampai kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
As-salatu khairu maudu'in. Faman syaa istaktsara wa man syaa istaqalla. Salat itu adalah sebaik-baik amalan. Siapa yang mau silakan perbanyak. Siapa yang mau sedikit nggak apa-apa, yaitu salat sunnah. Salat apa? Nggak usah ditanya, Allah Maha tahu. Atau kalaupun mau dinamakan salat mutlak lah, nggak masalah. Masya Allah para jamaah, perbanyaklah salat. Liburan, cuti atau nggak ada kerjaan, lagi selesai pekerjaan, nggak capek, silakan masuk ke masjid yang di rumah, namanya Masjidul Baiti. Jadi ukuran 4 meter atau ukuran 3 meter yang di rumah yang khusus untuk sholat namanya Masjidul Baiti, masjid yang di rumah. Sedangkan yang ini namanya Masjidul Qaum, masjidnya kaum. Perbanyak sholat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah amalan salafus soleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, para imam-imam. Dalam biografinya, sholatnya dalam sehari semalam bisa ratusan rakaat selain yang 5 waktu. Berdasarkan hadis ini, sampai ada seorang sahabat termasuk diantaranya Zubair ibn al-Awwam, sudah setiap hari di Masjid Nabawi, setiap hari. Mereka pada ketika qomat baru bangun. Kenapa? Saking capeknya, dalam keadaan sujud ngorok, saking capeknya karena sholatnya panjang. Begitu qad qamatis shalah, mereka kemudian terbangun langsung ikut sholat. Subhanallah, dalam hadis dikatakan Allah bangga dengan hambanya yang memberatkan diri dalam ibadah seperti ini, membanggakan diri di antara malaikatnya. Lihat para malaikatku, inilah para hambaku. Ada juga di antara salafus soleh yang memang mempunyai kegiatan sholat cuma 1 rakaat saja dalam semalam, dalam rangka menghatamkan 1 Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab misalnya, terkenal sekali. 1 rakaat saja tapi menghatamkan seluruh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berlomba dalam rangka meningkatkan perwalian mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga demikian para jamaah. Kita harus ingat dalam Az-Zariyat ayat 56, cita-cita Allah, tujuan Allah menciptakan kita tidak ada lagi kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi para jamaah, kita harus sadar bahwa kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk nyari fulus saja, bukan untuk nikah saja, bukan untuk makan minum happy, yang penting happy, bukan, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji di muka bumi ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang sebaik-baik amalan. Karena nanti manusia ketika di akhirat mereka akan berlomba-lomba siapa yang paling tinggi derajatnya. Dan Islam tidak memberikan kotak-kotak. Islam memberikan kesempatan kepada semuanya. Semua manusia yang beriman kepada Allah, semua manusia berkesempatan untuk mencapai ketinggian, untuk mencapai firdaus sekalipun. Karenanya Rasulullah SAW ketika memberikan motivasi kepada kita, idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Apabila kalian ingin mencapai surga, maka jangan lupa mintalah firdaus sekalian. Karena itu kita tidak boleh berdoa seperti ini para jamaah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ini doanya orang basa-basi, yang artinya, wahai Tuhanku, saya ini nggak cocok untuk masuk neraka firdaus, untuk masuk surga firdaus, tapi saya juga nggak kuat di neraka jahim. Masya Allah, ini basa-basi. Nabi memberi motivasi langsung pada kita, kalau kalian minta surga jangan tanggung-tanggung, minta firdaus sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah wali. Siapa wali Allah? Kita semuanya.
Kita berhak mendapatkan ketinggian perwalian kita di hadapan Allah. Mari kita berjuang penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tapi ingat para jamaah, ketika kita sudah mendaftarkan diri menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman, Allah pasti menguji iman kita. Karena tidak ada orang yang beriman melainkan pasti akan diuji sampai nanti ketemu dengan Allah bebas dari dosa. Termasuk saat ini negeri kita sedang diuji oleh Allah besar-besaran. Mari kita introspeksi diri, jangan-jangan karena kesalahan kita, mungkin karena kesalahan para ulama kita, mungkin kesalahan umat Islam secara umum, di mana akidahnya sudah melenceng dari akidahnya salafus soleh misalnya, sudah menyimpang dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek riba berkembang tanpa ada sensor misalnya. Praktek kerja yang penuh dengan penipuan, tidak ada sensor. Maksiat merajalela. Mungkin itulah para jamaah di mana Allah murka kepada kita, didatangkan, dibenturkan dengan banyak masalah seperti yang terjadi sekarang. Sebenarnya ini teguran bagi kita para wali Allah. Wahai para wali Allah, ini adalah teguran bagi kita semuanya. Manakala kita hubungan kita dengan Allah kemudian terputus atau kurang baik atau kurang sesuai dengan kebenaran, tunggulah kehancuran kita. Karena itu para jamaah, kejadian yang menimpa negeri kita, banyaknya fenomena yang terjadi sekarang, mari kita introspeksi diri, masing-masing kita membenahi hubungan kita dengan Allah. Dan jangan lupa, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah difahami oleh salafus soleh. Dan jauhilah, sekali lagi, jauhilah fanatisme golongan, karena fanatisme golongan tidak akan menguntungkan kita. Fanatisme golongan hanya akan membuat kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan itu kita akhirnya tidak akan saling mencintai sesama muslim. Na'udzubillah. Sekarang kita arahkan diri kita kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar menurut Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Apa yang tidak, maka kita jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa sambil berdoa kepada Allah agar para pemimpin kita ditunjukkan ke jalan yang benar, agar umat Islam semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada ini. Jangan lupa setiap hari berdoa para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.